Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan baca kitab Nasaihud Dunya sampai di wa'lam. Qala rahimahullahu ta'ala wa'lam annahu kathiran ma yukhtamu bisu'i lilladhina yatahawanu bis salatil mafruḍah waz zakatil wajibah. Ketahuilah bahwa banyak orang itu diwafatkan dalam keadaan su'ul khatimah disebabkan karena dia menyepelekan solat 5 waktu dan juga zakat tidak dikeluarkan. Walladzina yatatabba'una awratil muslimin. Orang begitu juga orang itu sebabkan su'ul khatimah karena mencari kesalahan orang lain, saudara muslimnya. Walladzina yanqusunal mikyal wal mizan, orang yang suka mengurangi timbangan saat jual beli. Walladzina yakhda'unal muslimin wa yaghshunahum wa yalbasuna alaihim fi umurid din wad dunya. Begitu juga orang-orang yang menipu saudaranya, mengelabui mereka dalam urusan agama dan juga dalam urusan dunia. Walladzina yukadzibuna awliya Allah, mereka orang-orang yang juga mendustakan para wali Allah. Wa yunkiruna alaihim bighairi haqqin, mengingkari mereka tanpa hak juga. Walladzina yadda'una ahwalal awliya wa maqamatihim min ghairi sidqin, orang-orang yang mengaku mencapai derajat para wali dan kedudukannya padahal itu tidak benar. Wa asbahu dzalika minal umuri syani'ah, dan masih banyak lagi yang lain dari perbuatan-perbuatan keji yang lain. Nah, itulah orang-orang yang disebutkan dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Mudah-mudahan kita terlindung dari itu semuanya. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan membawa iman sampai akhir hayat kita. Amin. Wa min akhwafi ma yakhafu minhu ala sahibihi su'ul khatimah al-bid'ah fid din. Dan juga yang paling dikhawatirkan mengalami su'ul khatimah adalah orang yang melakukan bid'ah dalam urusan agama. Wa kadzalika idmaru syak fillah wa rasulih wal yaumil akhir. Juga orang-orang yang menyimpan keraguan di dalam hatinya, keraguan kepada Allah, keraguan kepada Rasulullah, pada Rasul-Rasul Allah, keraguan kepada hari akhir. Itu juga termasuk orang yang dikhawatirkan mati dalam keadaan su'ul khatimah. Falyahdzaril muslim min dzalik ghayatul hadri. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah berhati-hati dalam hal ini. Wala asima min amrillah illa man rahimah. Tidak ada yang terlindung dari ketentuan Allah kecuali orang-orang yang dikasihi, diberi rahmat oleh Allah. Allahumma ya arhamar rahimin, nas'aluka binuri wajhikal karim an tatawaffana muslimin wa an tulhiqana bis salihin fi afiyatin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
Kami minta kepadamu dengan cahaya kebesaranmu, kemuliaanmu. Kami minta agar diwafatkan dalam keadaan muslim, dan engkau golongkan kami dengan orang-orang yang soleh. Ya Rabbal Alamin. Wa qawluhu ta'ala wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, dan berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Janganlah kalian bercerai-berai. Amrun bil i'tisam bidinillah. Ayat ini adalah perintah bagi kita untuk berpegang dengan agama Allah. Wa huwa at-tamassuk wal akhdhu bihi wal istiqamah alaihi wal ijtima' ala dhalik. Agama Allah itu kita harus memegangnya dengan sekuat tenaga, istiqomah di dalamnya, dan selalu saling tolong-menolong berkumpul dalam agama Allah itu. Wa nahyun, itu juga ada larangan di ayat tadi. Larangan anit tafarruqi fihi, untuk tidak bercerai-berai di dalam agama Allah. Li'annal jama'ah rahmatun wal firqah adawun. Karena jamaah itu adalah rahmat, sedangkan bercerai-berai adalah azab. Wa yadullah ma'al jamaah, dan pertolongan Allah itu bersama para jamaah. Kama qala alaihi salatu wassalam, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, walima kana qiyamu hadzal din asy-syarif bi aslihi bil ijtima'. Karena dasar pondasi berdirinya agama yang mulia ini dengan cara ijtima', bersama-sama. Wal muawanah wattihadil kalimah, juga saling tolong-menolong dan bersatu di dalam kekompakan ucapan kalimatnya itu. Seiring sejalan kalau bahasa kita. Kana al-iftiraqu fihi wa adamul musa'adati ala iqamatihi mujiban liwahnihi wa dha'fihi. Kalau kita itu saling bercerai-berai, tidak saling tolong-menolong untuk menegakkan agama Allah ini, nah itu menjadikan agama ini, persatuan dalam agama ini lemah. Fa zahara anna al-ijtima' fid din aslu kulli khairin wa salahin. Nah, dari sini penjelasan yang sudah ada, bisalah kita mengambil pelajaran bahwa ijtima', bersatu di dalam urusan agama, itu pondasi segala kebaikan. Wa tafarruqu fihi aslu kulli syarrin wa bala'in. Sebaliknya, apabila orang kita umat muslim berpecah belah, itulah pondasi keburukannya. Wa qawluhu ta'ala wa dhukuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum 'ala shafa hufratin minan nar fa'anqadhakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Di dalam firman Allah, ingatlah nikmat Allah kepada kalian tatkala kalian dulu bermusuh-musuhan, tapi Allah menyatukan hati-hati kalian sehingga kalian dengan nikmat Allah menjadi bersaudara. Tatkala kalian dulu berada di jurang pinggir daripada neraka, Allah menyelamatkan kalian. Begitulah Allah menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada kalian agar kalian mendapatkan petunjuk. Nah, di ayat ini amrun bisyukrihi ta'ala ala ni'matil ulfah allati an'ama Allahu biha alaihim ba'dal adawah asyadidah allati kanat bainal Aus wal Khazraj.
Di ayat ini ada perintah untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah Allah berikan dengan hatinya disatukan. Setelah sebelumnya dia bermusuh-musuhan. Yang mana dulu di bangsa Arab ada suku yang bermusuhan namanya Aus dan Khazraj. Tapi disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala hati mereka. Wahum ansarullah wa rasuluh khususan. Padahal mereka itu adalah penolong-penolong agama Allah dan Rasulnya secara khusus. Wa baina sairil Arab umuman, dan di antara kalangan bangsa Arab juga pernah terjadi seperti ini secara umum. Secara khususnya seperti bangsa suku Aus dan Khazraj. Di bangsa-bangsa yang lain Arab yang lain juga suku-suku yang lain pernah terjadi. Fa innahum innama kanu yaqtataluna wa yatanahabuna wa ya'kulu ba'duhum ba'da hatta ba'athallahu fihim rasulahu. Mereka itu dulu saling membunuh, saling membangga-banggakan sukunya, dan saling merampas satu sama lain. Siapa yang kuat dia yang menang. Nah itu dulu. Pada akhirnya Allah utuslah Rasul kepada mereka. Fa'anzala alaihi kitabahu, Allah turunkan kitab. Fajama'a bihi syatatahum, kemudian Allah mensatukan perpecahan mereka itu. Wa allafa baina qulubihim, Allah satukan hati mereka. Wa azala bihi ma kana bainahum minad-dhaghain wal adawat, dan Allah hilangkan di dalam hati mereka itu sesatu sama lainnya rasa iri dengki dan permusuhan. Wal fitan wal muqati'at, juga dihilangkan rasa perasaan fitnah dan saling mencelakai. Fa asbahu bi ni'matihi ikhwana fi dinihi wa nusrati rasulih. Maka jadilah mereka orang-orang yang bersaudara sebab nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya mereka bisa tolong-menolong dalam agama, juga memperkuat dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ta'zimi sya'airihi, dan juga mengagungkan syiar-syiar agama Allah. Wa qad dzakarallahu ta'ala dzalika fi mu'arradil imtinan ala rasulih alaihi salam fi qaulihi ta'ala. Allah telah menyebutkan perkara ini di dalam firman-Nya sebagai bukti anugerah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walladzi ayyadaka binasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim. Allah lah yang memperkuatmu dengan pertolongannya beserta orang-orang mukminin dan menyatukan hati kalian. Wa qad kanu min qabli ay yab'atsallahu ilaihim rasulahu ala syafa hufratin minan nar.
Dulu sebelum Allah mengutus Rasul, mereka ini berada di tepi jurang api neraka. Wa dzalika bima kanu alaihi minal kufri billah wa ibadatil asnam. Itu disebabkan karena mereka kufur kepada Allah dan juga karena mereka menyembah berhala, patung. Fa anqadhahumullah minha bima syara'ahu lahum min tauhidihi wal amali bi ta'atihi. Kemudian Allah menyelamatkan mereka dengan adanya syariat untuk mentauhidkan Allah dan beramal ketaatan kepada Allah. Fatalaballahu minhum subhanahu ayyashkuruhu ala dhalik. Allah minta supaya mereka bersyukur terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada mereka itu. Wa ya'rifu haqqa ni'matihi alaihim. Dan mereka, sehingga mereka tahu nikmat Allah kepada mereka. Fi inqadhihim minad dalalah. Di saat Allah menyelamatkan mereka dari kesesatan. Wajtima'ihim ba'dal firqah. Dan berkumpulnya mereka setelah berpisah. Nah, itu nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang itu yang dimana dulunya mereka berada di tepi jurang api neraka. Allah selamatkan dengan datangnya syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzarahum fi dhamani dzalika min mujibatil firqah. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Allah juga memperingatkan mereka akibat perpecahan itu, supaya jangan lagi maksudnya. Wal ikhtilafu ba'da al-ijtima' wal i'tilaf. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Begitulah Allah menjelaskan ayat-ayatnya agar kalian mendapatkan petunjuk. Ay tazdaduna hudan ila hudakum. Maksudnya mereka bertambah petunjuknya kepada petunjuk kalian. Kama qala Allah Ta'ala walladzina ihtadaw zadahum hudan wa atahum taqwahum. Dan orang-orang yang mendapat petunjuk, Allah menambah petunjuk kepada mereka dan memberikan kepada mereka balasan atas ketakwaannya. Sampai sinilah dulu ya. Masih kayaknya. Sampai sini dulu. Coba lihat. Salatu wassalam ad-dalu 'alal khair fa'ilihi. Sampai sini dulu. Wa qawluhu ta'ala wal takum minkum wallahu subhanahu ta'ala a'lam.